Sepanjang sejarah, tidak pernah ada negara Afrika yang sanggup memenangkan Piala Dunia. Trofi antar negara paling bergengsi itu selalu jatuh ke tangan negara Eropa atau Amerika Latin. Namun kalian pasti sadar kalau tanpa Afrika, banyak negara Eropa mungkin tidak bisa meraih prestasi sehebat sekarang. Afrika banyak menyumbang fondasi untuk generasi emas negara-negara Eropa. Untuk alasan itulah, pantang bagi kita meremehkan negara Afrika di setiap pentas Piala Dunia. Tahun ini, benua hitam mengirim total 10 wakil. Tapi di video kali ini, Starting Level List akan memilih 7 negara yang paling menakutkan. Kira-kira sekuat dan semengerikan apa 7 negara Afrika tersebut? Simak daftarnya biar kalian gak penasaran. Senegal. Kita buka daftar ini dari negaranya Sadio Mane, Senegal. Kalau ada negara Afrika yang paling wajib diwaspadai, mungkin Senegal adalah negara itu. Kenapa? Karena sepanjang babak kualifikasi, Senegal tidak mengenal kata kalah. 10 laga dimainkan Senegal di ronde pertama. Tidak ada satupun yang berakhir 0 poin. Sang singa dari terangnya sendiri datang ke Piala Dunia 2026 dengan begitu percaya diri. Andai gelarnya tidak dilucuti oleh CAF, Sadio Mane CS tetap akan menyandang status sebagai Raja Afrika. Kendati tak memperoleh trofi, setidaknya Senegal masih memegang teguh kepercayaan bahwa mereka adalah negara terkuat Afrika. Di Piala Dunia, capaian terbaik Senegal adalah menembus babak perempat final. Itu terjadi pada tahun 2002 silam. Tahun ini boleh dibilang Senegal punya kesempatan emas mengulang capaian itu. Betapa tidak, skuad yang mereka bawa merupakan skuad kelas elit dengan para bintang di dalamnya. Selain Mane, Senegal juga diperkuat nama-nama macam Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Idrissa Gueye, serta Nicolas Jackson. Senegal dijebloskan ke dalam grup neraka, yang isinya Perancis, Norwegia, serta Irak. Namun kalau melihat kualitas yang mereka punya, bisalah ya, paling tidak lolos ke fase knockout via peringkat ketiga terbaik. Afrika Selatan. Selanjutnya ada Afrika Selatan. Menilik catatan sejarah, Afrika Selatan ini selalu ada di luar pembahasan negara favorit. Jangankan di Piala Dunia, di kawasan Afrika saja, negara ini seringkali nggak dianggap. Kendati begitu, tahun ini Bafana kembali ke pentas tertinggi. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Afrika Selatan balik ke Piala Dunia. Kalau melihat komposisi skuad, hampir tak ada yang istimewa rasanya. Mayoritas skuadnya dihuni pemain liga lokal. Namun justru dari sinilah Afrika Selatan menyimpan kekuatan tak terduga. Di babak kualifikasi, Afrika Selatan memuncaki grup C. Mereka bahkan lebih perkasa dari Nigeria, yang mungkin lebih terpandang sebagai negara kuat di Afrika. Di laga pertama, Afrika Selatan langsung berhadapan dengan Meksiko, sebuah partai yang membawa kembali ingatan kita ke Piala Dunia 2010, semasa mereka jadi tuan rumah. Ya, kalau 16 tahun lalu mereka bisa maju ke fase knockout, kenapa sekarang tidak? Lawan yang dihadapi di babak grup juga tak berat-berat amat. Antara lain Korea Selatan, Ceko, dan Meksiko. Aljazair. Satu lagi nama yang kerap diremehkan di antara negara-negara Afrika lainnya adalah Aljazair. Hampir tidak ada yang memperhitungkan Aljazair, baik di kompetisi antar negara Afrika, apalagi Piala Dunia. Namun begitu, negara satu ini tak pernah kehabisan talenta. Bahkan banyak pemain keturunan Aljazair yang akhirnya jadi tumpuan negara-negara Eropa. Lihat sendiri betapa memukaunya skuad yang dikomandoi oleh Vladimir Petkovic ini. Kiper mereka adalah Lucas Zidane, putra dari Zinedine Zidane yang kini memperkuat Granada. Di posisi back ada Ben Sebaini dan Ryan Ait-Nouri. Kalian juga pasti masih ingat dengan Nabil Bentaleb dan ex-Manchester City Riyad Mahrez, bukan? Anyway, Aljazair lolos ke Piala Dunia sebagai runner-up grup G putaran pertama kualifikasi Piala Dunia zona Afrika. Di grup tersebut mereka mengumpulkan 8 kemenangan dan cuma menelan 1 kekalahan serta 1 hasil imbang.
Melihat skuad yang penuh nama besar, Argentina, Austria, dan Yordania yang satu grup sih harusnya waspada ya. Ghana. Setiap ada pembahasan perihal negara-negara terkuat Afrika, negara satu ini tak boleh ketinggalan. Yap, Ghana. The Black Stars lolos dengan predikat yang sama seperti Aljazair. Mereka menjuarai grup I putaran pertama kualifikasi zona Afrika, memperoleh 8 kemenangan dengan cuma kalah sekali dan seri sekali. Mungkin tidak banyak penggawa Ghana yang kalian kenal, tapi kalian pasti tahulah ya nama-nama macam Antoine Semenyo, Inaki Williams, Jordan Ayew, hingga Thomas Partey. Betul, mereka inilah yang akan jadi tulang punggung Ghana di turnamen mendatang. Belum lagi Ghana akan dipimpin pelatih kawakan Carlos Queiroz. Di bawah asuhan Queiroz, Ghana adalah tim yang mengerikan ketika menyerang. Jelas itu terlihat dari nama-nama yang tadi sudah disebutkan. Semenyo, Inaki, Ayew. Mereka semua ini kan penyerang-penyerang kelas kakap di Eropa. Ditambah, Ghana juga suka sekali mencetak gol dari situasi set piece. The Black Stars masuk ke dalam grup yang lumayan berat. Anggotanya antara lain Kroasia, Inggris, dan Panama. Namun melihat performa mereka sejauh ini, harusnya bisa sih Ghana bersaing dengan Inggris dan Kroasia. Realistis saja, Ghana bisa masuk babak knockout, entah jalur peringkat ketiga terbaik atau bahkan runner-up. Mesir. Tidak ikut serta pada Piala Dunia edisi 2022, membuat Mesir tentu menyimpan tekad membara tahun ini. Maka dari itu, ketika babak kualifikasi dimulai, The Pharaoh langsung tancap gas. Tidak ada istilah kalah dalam kamus Mohamed Salah dan kolega. Yang ada hanya menang 8 kali dan imbang 2 kali untuk jadi juara grup A. Mayoritas pemain di dalam skuad Mesir mungkin tidak kalian kenal. Paling-paling cuma Mohamed Salah dan Omar Marmos yang familiar di telinga. Kendati begitu, salah apabila kalian menilai Mesir cuma tentang Mo Salah atau Marmos. Karena justru para pemain kurang populer inilah yang menyimpan daya kejut luar biasa. Hosam Hasan meramu timnya menjadi sebuah kekuatan yang sulit untuk dijebol. Permainan kolektif dan kerja sama tim menjadi sesuatu yang paling menonjol dari tim ini. Itulah mengapa setiap lawan Mesir tak boleh cuma berfokus pada 1-2 pemain. Setiap pemain di tim ini punya role sendiri untuk mengobrak-abrik lawan. Soal babak grup, Mesir masuk ke dalam grup G. Anggotanya antara lain Belgia, Selandia Baru, dan Iran. Melihat komposisi macam ini sih, harusnya Salah CS bisa lolos dengan mudah. Apalagi mengingat Belgia sudah tidak lagi dihuni generasi-generasi emas. Bisa saja Mesir merebut posisi teratas di grup ini. Pantai Gading. Satu lagi, negara yang tak bisa dipandang sebelah mata dari Afrika adalah Pantai Gading. Selama bertahun-tahun, Pantai Gading tak pernah berhenti menelurkan talenta-talenta emas. Tahun ini giliran nama-nama macam Amad Diallo, Ainge Yohan Boni, Nicolas Pepe, hingga Seko Fofana yang bersinar. Selama babak kualifikasi, Pantai Gading menjadi salah satu negara paling perkasa. Seperti Mesir, mereka juga tak mengenal kata kalah dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Pantai Gading sendiri bermain mengandalkan physicality dari para pemainnya. Pertahanan rapat yang sama sekali tak kebobolan jadi bukti betapa tangguhnya permainan Pantai Gading. Pelatih Emers Faye menyulap timnya menjadi tim yang tak bisa sembarangan dibobol. Butuh ilmu tingkat tinggi untuk bisa menembus pagar kokoh yang dipasang Faye ke dalam timnya di setiap pertandingan. Tak salahlah apabila pada akhirnya tim ini dijuluki Le Elephants alias si gajah. Namun jalan menuju babak gugur dipastikan tidak mudah. Ini karena Pantai Gading terjerumus ke grup E. Di sana mereka harus bertarung dengan Jerman, Ekuador, serta negara kejutan Curaçao. Tapi kalau menilai dari komposisi skuad dan cara main, mungkin paling tidak Pantai Gading bakal lolos via jalur peringkat ketiga terbaik. Maroko. Sesaat sebelum turnamen resmi bergulir, Maroko berpisah dengan Walid Regragui. Kalian pasti masih ingat lah ya, momen dimana negara satu ini membuat seorang Cristiano Ronaldo nangis? Ya, itulah misi yang akan kembali diemban Maroko.
Hanya saja kali ini mereka tidak akan ditukangi Regragui lagi. Lalu apakah tanpa Regragui Maroko tidak akan bisa berbuat banyak? Jelas tidak kawan. Malah Maroko ini mungkin menyimpan kekuatan yang tak dipunyai negara lain. Habis Regragui terbitlah Mohamed Ouahbi. Mau tahu siapa beliau? Beliau ini adalah orang yang membawa Maroko U20 menjuarai Piala Dunia U20 kemarin. Tak usah diragukan sementereng apa kualitas skuad Maroko. Isinya bintang-bintang besar. Sebut saja Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat hingga sang superstar Brahim Diaz. Ciri permainan Maroko adalah mengandalkan sisi sayap. Mereka membangun serangan dengan cepat menggunakan umpan-umpan terarah. Ujian pertama yang akan dihadapi Maroko adalah Brasil. Namun bisa dikatakan tim Samba ini adalah satu-satunya ujian terberat Maroko di fase grup. Itu karena dua lawan lainnya adalah Skotlandia dan Haiti. Berdasarkan fakta tersebut, bisalah Maroko tembus babak gugur sebagai juara atau runner-up grup. Sebetulnya masih ada 3 negara wakil Afrika lain yang tak kalah hebat. Namun bicara soal kualitas materi pemain serta pengalaman, 7 negara tadi adalah yang paling wajib ditakuti lawan. Lalu setujukah kalian dengan daftar tadi? Atau menurut kalian justru 3 nama lainnya lah yang punya daya kejut lebih besar? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.